Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tabel pada dokumen HTML. Sebelum kita lanjut, teman-teman tentunya tahu apa itu tabel ya. Tabel itu seperti ini. Kalau kita lihat ini seperti yang ada di Microsoft Excel. Ya, tabel biasanya dibuat untuk membuat data ya. Ya, menginput data, membuat laporan penjualan. Di sini juga bisa kita buat data kehadiran, absensi, atau juga tabel untuk misalkan info nama peserta lomba jika di website itu ya. Nah, seperti itu. Tabel itu umum sekali digunakan di website. Nah, struktur tabel itu seperti apa sih? Kita harus tahu dulu struktur tabel sebelum kita membuat tabel pada dokumen HTML. Nah, strukturnya seperti ini, ada namanya baris dan kolom. Nah, kalau yang horizontal itu disebut dengan baris atau rows. Sedangkan yang vertikal, yang dari atas ke bawah, yang menyamping, itu disebut dengan kolom atau kolom ya. Jadi ini baris 1, kolom 1, ini baris 2, kolom 2. Ya, di sini juga ada baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2. Jadi ini ada sel ini ada di baris 1 ya, di kolom 1. Dan sel yang di bawah ini ada di baris 2 kolom 2, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu struktur dari tabel tersebut. Nah, langsung ini contohnya ya. Kalau yang vertikal ini tadi adalah kolom ya. Kolom yang menyamping ini disebut dengan rows atau baris. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh tampilan tabel yang sudah ada datanya ya. Jadi di sini ada vertikalnya, kolomnya kolom 1. Kita lihat kolom 1 ada nomornya 1, 2 dan 3. Lalu kolom 2 ada nama siswa, di sini namanya ada 3 nama. Lalu di kolom 3 ada kelas. Nah, di baris 1 di sini adalah judul. Nah, di sini baris 2 berarti adalah isi data pertama. Baris 3, baris 4 seperti itu ya. Itu disebut dengan baris dan kolom. Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk ini adalah sel ya. Sel yang di setiap kotak-kotak ini disebut dengan sel. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Seperti itu ya. Dan ini kolom 1, kolom 2. Misalkan ini baris 1, baris 2. Jadi sel 1 ini ada di kolom 1, baris 1. Sel 4 ini ada di kolom 2, baris 2. Atau yang sel 3 ini ada di kolom 1, baris 2. Seperti itu. Itu dari struktur tabel. Lalu struktur tabel atau tag yang digunakan untuk membuat dokumen pada HTML yaitu ya ada tag tabel ya, table tulisannya TABLE ya, buka kurung siku tabel, tutup kurung siku lalu slash tabel, seperti itu ya. Nah, di dalam tabel ini struktur simpelnya tabel seperti ini. Nah, di dalam tabel itu sendiri ada namanya TR ya, tabel rows ya, ini adalah barisnya. Ya, di dalam tabel ada namanya rows-nya. Nah, ini adalah barisnya. Lalu di dalam rows ya, di dalam tabel R ada namanya TD ya. Ini datanya. Seperti itu ya. Nah, kalau dilengkapin seperti ini. Nah, ini tampilannya nanti seperti apa kita akan buat di dokumen HTML ya. Tabel, TR. Dia ada 2 TR, berarti ada 2 baris ya. Ada 2 baris. Dan ada berapa kolom? Ada 2 kolom ya, seperti ini ya. TD ya. Ini adalah kolomnya. Baik. Nah, kalau lebih rinci lagi di sini ada lagi lebih lengkapnya. Lebih enaknya kita langsung praktekkan di Sublime Text ya, teman-teman. Baik, kita buka saja codingannya. Seperti biasa, teman-teman, kita buka codingan kode editornya Sublime Text. Kalau teman-teman pakai Dreamweaver dan lain-lain silahkan. Seperti biasa, sebelum kita membuat dokumen HTML agar kita lebih nyaman mengerjakannya dan lebih cepat, kita klik simpan dulu, klik file, pilih save ya. Kita simpan di sini HTML dasar. Sebelumnya saya sudah membuat folder ya, HTML dasar namanya, dan sudah ada folder latihan 1 sampai dengan 5. Bagi teman-teman yang belum mengikuti video saya dari awal dan belum ada folder latihan 1 sampai dengan 5, silakan tonton video sebelumnya dan silakan buat folder seperti ini. Karena kita sudah masuk ke dalam HTML tabel, kita buat di sini latihan 6 ya. Di sini latihan 6. Kita buat nama foldernya latihan 6. Kita double klik. Di sini kita kasih nama tabel
.html. Pastikan ada .html-nya, extension .html agar nanti dapat berjalan di web browser ya, tampil di web browsernya. Kita klik save tabel.html-nya. Baik, seperti biasa untuk menampilkan struktur dasarnya, kita tidak perlu berlama-lama ngetik dari awal HTML dan seterusnya, kita langsung aja ketik HTML lalu tab. Ya, maka dengan sendirinya akan tampil ya, seperti ini. Baik, di title-nya ini kita buat nama title-nya adalah tabel HTML ya. Lalu di dalamnya kita buat yang bodinya di sini tadi seperti contoh, tag yang awal adalah tag tabel, table ya. Berarti kita tab, nah maka akan muncul tag penutupnya. Kita enter aja 2 kali deh. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, di dalam tabel ada namanya TR ya, TR. Nah, kita tab lagi, jadi TR-nya ada tag penutupnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita buat tampilan 2 baris 2 kolom. Ya, caranya gimana? Tadi di dalam TR ada lagi namanya tag TD. TD tab lagi ya. Di sini kita buat misalkan baris 1 lalu koma kolom 1 ya. Berarti ini ada di baris 1 di kolom 1 ya. Lalu coba kita copy lagi ke bawahnya. Ini kita enter, copy aja. Berarti ini ada di baris 1 kolom 2. Nah, sementara ini kita coba dulu tampilkan di web browser ya teman-teman. Kita klik file, lalu kita klik save. Klik kanan, open in browser. Baik. Nah, ini belum ada bordernya. Nah, belum ada bordernya. Sebenarnya teman-teman ini udah jadi tabel sebenarnya. Nanti menampilkannya seperti apa? Kita tambahkan namanya tabel border. Ya. Kita tampilkan di sini. Di sini ya, ditambahkan di tabel ini, di tag tabel ini, tabel, lalu spasi di sini namanya border. Nah, border kita klik. Ya, di sini akan muncul tanda kutip. Nah, ini dia memasukkan angka ketebalan dari border tersebut, ketebalan dari garisnya. Ya, kita klik 1 misalkan, Ctrl S atau klik file pilih S, ya, pilih save maksud saya. Lalu kita di sini kita refresh yang tampilan dari web browsernya. Nah, kita lihat di sini sudah ada namanya border ya teman-teman, sudah ada garisnya. Nah, ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Berarti di sini ada 1 baris, ada 2 kolom. Lalu bagaimana untuk menambahkan baris yang selanjutnya? Jadi kita nambahkan baris kedua. Caranya mudah, caranya ada di sama kayak tadi, kita lanjutkan saja. Ini kita tambahkan berarti apa? TR. Karena TR adalah tabel rows, berarti baris. Kita copy aja teman-teman, kita blok. Ya, Ctrl C atau klik kanan pilih copy. Lalu kita ke bawahnya kita klik kanan pilih paste. Nah, di sini ada berarti kalau begini kita ganti apanya? Kita ganti di sini barisnya ya, ini barisnya nanti kita ganti. Nah, berarti ini kita ganti nanti baris 2. Di sini baris 2 ya, seperti itu. Ctrl S dulu, coba kita lihat tampilannya seperti apa. Kita refresh lagi. Nah, di sini baris 1 kolom 2. Nah, di sini berarti harusnya diganti, ini baris 2 kolom 1 kolom 2 ya. Tinggal diganti di sublime text-nya. Ini baris 2, ini baris 2. Ctrl S ya, klik file, pilih save, kita refresh. Ya, kita refresh, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini disebut dengan tabel. Jadi ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan baris ketiga dan berikutnya, tinggal ditambahkan di sini, tinggal ditambahkan TR-nya. Ya, tinggal ditambahkan TR-nya di sini baris 3 ya, baris 3 seperti itu. Ctrl S ya. Lalu kita refresh. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita mau menambahkan kolomnya? Ayo. Gimana teman-teman? Kalau kita mau menambahkan kolomnya, berarti kita tambahkan TD-nya. Baik, kita coba tambahkan TD di setiap baris. Ya, kita tambahkan TD di setiap baris. Kita tambahkan TD di setiap baris ya. Kita
klik di sini, kita ganti angka 3. Ya. Kita copy lagi. Nah, kita ganti angka 3. Berarti tabel datanya disebut dengan kolomnya ya. Baik, kita Ctrl S, lalu kita refresh lagi di sini teman-teman. Maka dia akan bertambah kolomnya 1 kolom ya. Ada baris 1, baris 2, baris 3 dan kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Itu cara membuat tabel pada HTML ya teman-teman. Lalu tadi kita juga melihat ada namanya ada cell spacing dan cell padding. Apa itu pengertiannya? Yang tadi di PowerPoint-nya ya teman-teman. Di sini ada namanya, kita lihat ini row span, sorry. Ada namanya cell padding. Di sini ada struktur tabel ya, ada border, cell spacing, cell padding, call span dan row span. Nah, kita kan border udah tadi ya, membuat garis. Sekarang kita coba menambahkan cell spacing dan cell padding. Apa itu perbedaannya? Kita lihat ya di sini. Nah, kita tambahinnya di mana? Kita tambahinnya ada di dalam tabel juga di sini. Setelah satu kutip, kita pakai spasi lagi di sini pakai cell spacing ya, seperti ini. Nah, cell spacing ini kutipnya apa? Kita lihat di sini kita kasih angka misalkan 10. Nah, lalu di sini ada cell padding. Nah, cell paddingnya misalkan di sini angkanya kita buat 10 juga. Nah, kita Ctrl S, kita refresh lagi di web browsernya. Nah, jadi lebih besar ya teman-teman ya. Jadi ketebalan garis ya akan menjadi lebih besar. Jarak antara data tabelnya dengan garisnya ini menjadi garis tepinya menjadi lebih besar. Kalau kita kurangin misalkan cell spacingnya menjadi 0. Ya, kita Ctrl S, kita refresh lagi. Maka dia tampilannya jadi seperti ini. Nah, kalau mau ditambah lagi ya tambahin misalkan 2 ya, agar lebih terlihat menarik. Ya, tinggal ditambahkan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi inilah disebut dengan baris dan kolom ya. Barisnya ada nyamping begini, lalu ada kolom 1, 2, 3 ya. Baik, saya rasa cukup untuk materi kali ini tentang bagaimana membuat tabel pada Sublime Text. Sorry, maksud saya pada dokumen HTML ya. Silakan dicoba ya. Semoga berhasil. Nanti akan ada tugas yang akan coba saya buat share ke teman-teman supaya teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah, dan agar tampilan dari tabel tersebut bisa diotak-atik oleh teman-teman, posisi dari kolomnya, posisi barisnya dan lain sebagainya. Ya, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan di kolom komentar silakan komen ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.